Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Kiai Haji In'am Mujahidin selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai manusia mengemban dua ikatan, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita menjaga hablum minallah kita, yaitu kita dengan beribadah kepada Allah, mengerjakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Dan bagaimana menjaga hablum minan nas, sesama manusia, sesama makhluk, itu dengan menjaga silaturahmi dan banyak lagi amal ibadah lainnya. Di sini saya menyeru kepada teman-teman sekalian, khususnya saya sendiri, agar meningkatkan satu ibadah yang mana ibadah tersebut mencakup kedua hal tersebut, hablum minallah, hablum minan nas. Kita menjaga hubungan kita dengan Allah, senantiasa juga kita menjaga hubungan kita dengan umat manusia, sesama umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin asyim. Shadaqallahul azim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Dalam ayat ini Allah menyuruhkan kepada kita untuk menyuburkan sedekah. Kenapa sedekah? Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita bersedekah, kita mendapat dua hal. Yang pertama, hablum minallah. Kenapa? Allah memerintahkannya langsung di dalam Al-Quran. Berarti itu perintah yang dari Allah kepada hambanya untuk bersedekah. Dan hablum minan nas, di mana tidak sempurna ibadah seseorang apabila orang di sekitarnya masih merasakan kelaparan. Tidak sempurna ibadah seseorang apabila orang di sekitarnya tidak fokus dalam beribadah karena menahan rasa lapar. Itulah menjaga hablum minan nas. Kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW senantiasa menyerukan untuk memperbanyak sedekah. Dalam satu riwayat, di zaman Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana jikalau saya tidak memiliki sebuah makanan ataupun sepiring makanan?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Berilah dia segelas susu." Sahabat tersebut pun bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika saya tidak memiliki segelas susu, akan tetapi saya ingin bersedekah?" Rasulullah pun menjawab lagi, "Berilah dia segelas air." Dari riwayat tersebut dapat kita petik bahwa bersedekah itu bukan dihitung dari seberapa banyaknya, akan tetapi setiap orang boleh bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Apabila kita memiliki 2 bungkus nasi, kita bersedekah 2 bungkus nasi.
Apabila kita memiliki hanya satu bungkus nasi, kita pun bersedekah satu bungkus nasi. Seperti itu anjuran dari Rasulullah SAW. Mungkin ada sebagian dari kita beralasan, ngapain saya bersedekah? Nanti harta saya berkurang. Ngapain saya bersedekah? Nanti saya jatuh miskin. Tidak, wahai manusia. Tidak, wahai teman-temanku sekalian. Apabila kita bersedekah, itu tidak mengurangi harta kita, malah melipatkan harta kita. Di dalam satu hadis riwayat Tirmizi, "Mana qasat shadaqatu mimma." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Jelas, Nabi sendiri yang mengatakannya. Kalau kau umat Nabi Muhammad, maka percayalah, dengan kita bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Teman-temanku sekalian, di sini saya menyuruh kepada teman-teman, bukan berarti saya sendiri sudah melakukannya dengan baik. Akan tetapi kita sesama umat manusia wajib rasanya kita itu saling mengingatkan, menyuruh kepada kebaikan. Di sini saya tekankan tentang sedekah. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini, kondisi Indonesia saat ini, di mana kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Di dalam pandemi ini kita melawan banyak hal. Pertama, kita melawan virusnya, melawan penyakitnya, melawan rasa takutnya, dan yang paling fatal bagi orang menengah ke bawah, mereka melawan bagaimana cara mereka bertahan hidup dalam kondisi pandemi seperti ini. Maka dengan kita memperbanyak sedekah kita, seluruh umat muslim sadar untuk bersedekah, otomatis insya Allah tidak ada di Indonesia ini yang merasa kelaparan. Tidak ada di Indonesia ini orang yang sampai tidak makan 2 hari sampai 3 hari. Marilah kita sebagai umat muslim sejati untuk memperbanyak sedekah kita. Kita sebagai umat muslim sejati untuk melihat ke lapangan langsung bagaimana kondisi saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang mana biasanya mereka mencari nafkah hari demi hari. Dengan adanya COVID-19 ini, maka rantai pencarian nafkah mereka itu terganggu, dan jangan sampai mereka kelaparan. Apabila mereka kelaparan, maka kita sebagai sesama umat muslim ikut bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu maafi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.